Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di pertemuan kali ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dan rekan-rekan kelas 3B yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 pada pertemuan kali ini akan membahas tentang manajemen sarana prasarana pendidikan. Nah, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Afdila Ayu Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 2100588. Yang kedua ada Ari Rofi Sopiana dengan nomor induk mahasiswa 2102546. Yang ketiga ada Rendra Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 2109091. Dan yang keempat ada Tresna Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 2100820. Nah, berikut merupakan subtopik dari presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada konsep dasar, yang ketiga ada prinsip, kemudian ada jenis-jenis, dan ada standar, kemudian ada perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, studi kasus, dan yang terakhir ada kuis berhadiah ayang. Nah, sebelum ke pembahasan, ini ada quote of the day. Jadi quote of the day-nya itu adalah, kamu lelah ya? Sama aku juga, jangan bilang kita jodoh. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian manajemen sarana prasarana pendidikan. Dalam BAFDAL tahun 2003, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Di dalam Rohiyat tahun 2006, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya adalah konsep dasar. Manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti bangunan sekolah, ruang kelas, meja, dan kursi, serta alat-alat dan media pengajaran agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Kemudian ada prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan materi terkait prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Pada dasarnya, manajemen sarana prasarana pendidikan memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan supaya tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan itu dapat tercapai. Menurut BAFDAL, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Adanya manajemen sarana dan prasarana adalah untuk mengecek keadaan fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap digunakan. Maka dari itu, manajemen sarana dan prasarana bisa dikatakan berhasil apabila fasilitas sekolah selalu dalam kondisi siap ketika ingin digunakan. Yang kedua ada prinsip efisiensi. Prinsip ini berkaitan dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga nantinya bisa memperoleh fasilitas yang memiliki kualitas yang baik dan tentunya dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga ada prinsip administratif.
Semua kegiatan pengelolaan sarana prasarana pendidikan di sekolah itu dilakukan dengan selalu memperhatikan peraturan, instruksi, serta pedoman dari pemerintah. Selanjutnya ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Dalam proses pengorganisasian, selalu melibatkan berbagai pihak di sekolah. Maka dari itu, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat perlu dideskripsikan dengan jelas sehingga nantinya pengelolaan sarana prasarana dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah prinsip kekohesifan. Manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang kompak, walaupun masing-masing pihak memiliki tugas sendiri. Yang selanjutnya ada jenis sarana prasarana pendidikan. Sarana prasarana pendidikan dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada jenis sarana yang dilihat dari habis tidaknya dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai ini merupakan sarana yang di dalamnya ada bahan atau alat yang apabila dipakai waktunya relatif cepat habis atau relatif singkat, contohnya seperti kapur tulis. Nah, kemudian ada sarana pendidikan yang tahan lama, sarana yang di dalamnya ada bahan atau alat yang apabila dipakai, waktu pemakainya itu relatif lama, contohnya seperti bangku sekolah. Yang kemudian ada jenis sarana yang dilihat dari bergerak atau tidaknya saat digunakan. Yang pertama ada sarana pendidikan yang bergerak, sarana yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya, contohnya lemari arsip sekolah. Yang selanjutnya ada sarana pendidikan yang tidak bergerak, sarana yang tidak dapat bergerak bahkan relatif atau sulit untuk dipindahkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian ada jenis sarana pendidikan yang dilihat dari keterikatannya dengan kegiatan pembelajaran. Nah, jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada alat pembelajaran. Alat yang digunakan secara langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar, contohnya seperti buku. Nah, kemudian ada alat peraga atau alat bantu pendidikan dalam pengajaran yang berupa benda atau perbuatan, supaya proses kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan membuat peserta didik paham tentang materi apa yang diajarkan dari yang bentuknya abstrak sampai konkret. Kemudian yang terakhir adalah media pembelajaran, sarana pendidikan yang memiliki fungsi sebagai perantara dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran supaya dapat lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan serta memperluas pemahaman peserta didik agar tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, ada 3 jenis media pembelajaran, yaitu media audio, visual, dan audiovisual. Kemudian ada prasarana pendidikan yang mana dibagi menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran seperti ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses pembelajaran, tetapi secara langsung dapat menunjang terjadinya sebuah proses pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya yaitu standar sarana prasarana pendidikan. Standarisasi sarana prasarana pendidikan merupakan suatu penyesuaian dalam hal spesifikasi, kualitas maupun kuantitas dengan kriteria minimum yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar sarana prasarana yang dihadirkan memiliki nilai guna yang baik serta dapat digunakan seoptimal mungkin untuk menanggulangi kekurangan atau kerusakan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada materi perencanaan sarana prasarana pendidikan. Nah, perencanaan atau planning merupakan kegiatan berpikir secara matang untuk melakukan program-program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Dalam pengelolaan sarana prasarana, perencanaan diutamakan dalam merencanakan kebutuhan perlengkapan. Dalam proses perencanaan sarana prasarana terdapat langkah-langkah yang perlu ditempuh. Yang pertama adalah menetapkan tujuan awal mengenai keperluan pendidikan. Yang kedua, menyesuaikan keperluan pendidik dengan keadaan masyarakat. Yang ketiga, merencanakan program sekolah yang khusus terkait dengan tujuan pendidikan. Yang keempat, membuat ketetapan susunan tindakan yang perlu dicapai dari tujuan yang direncanakan. Yang kelima, melaksanakan tindakan yang telah disusun. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, pengadaan. Pengadaan merupakan usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang telah disusun sebelumnya. Pengadaan ini dilakukan oleh seluruh pihak sekolah yang terkait dalam membantu proses pengadaan sarana prasarana pendidikan. Selanjutnya, penyimpanan.
Penyimpanan merupakan kegiatan menampung hasil pengadaan sarana prasarana. Proses penyimpanan ini harus memperhatikan adalah aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik bisa dikatakan sebagai tempat untuk menyimpan barang milik negara, seperti gudang pusat, gudang penyalur, gudang transit, dan gudang pemakai. Adapun aspek administratif merupakan pendukung dari pelaksanaan dalam penyimpanan seperti membuat prosedur dan tata cara penyimpanan sarana dan prasarana. Selanjutnya, inventarisasi. Perinventarisasian memiliki dua fungsi. Pertama, untuk mengendalikan sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang, jumlah barang, tanggal pembelian barang, mutasi, sumber dana, dan keterangan barang. Fungsi kedua yaitu untuk mengawasi sarana dan prasarana dengan cara memeriksa buku inventarisasi. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan untuk merawat barang supaya selalu dalam kondisi yang layak serta siap untuk digunakan. Pemeliharaan ini dapat dilakukan harian, bulanan, bahkan tahunan. Terdapat dua prinsip yang perlu diketahui dalam penggunaan perlengkapan pendidikan, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Yang selanjutnya yaitu penghapusan. Penghapusan harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bangunan sudah tua atau rusak berat yang sudah tidak bisa diperbaiki. Yang kedua, biaya perbaikan yang terlalu mahal. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis, kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan. Yang keempat, barang dicuri, terbakar, musnah, atau hilang. Yang kelima, kadaluarsa. Yang keenam, terjadinya penyusutan di luar kemampuan pemeliharaan pengurus barang. Bahasan yang selanjutnya yaitu studi kasus atau permasalahan dalam sarana dan prasarana. Yang pertama ada dana. Dana kerap kali menjadi suatu permasalahan di dalam dunia pendidikan, yang terkhususnya dalam sarana prasarana. Permasalahan dana ini bukan hanya terjadi di satu pendidikan, melainkan hampir merata di semua pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kerap kali dana kurang dalam pengalokasiannya dan juga kurang dalam biaya yang diperlukannya, sehingga menjadi permasalahan yang sangat lumrah di dunia pendidikan. Yang kedua, keterbatasan tempat. Keterbatasan tempat pula kerap kali menjadi permasalahan di semua jenjang pendidikan. Biasanya hal ini dikarenakan banyaknya keperluan tempat, sedangkan tempat yang tersedia hanya sedikit. Yang ketiga, kurangnya tenaga ahli. Tenaga ahli di sini merupakan tenaga ahli dalam satu bidang, seperti tenaga ahli dalam IT, tenaga ahli dalam renovasi, tenaga ahli dalam segala hal. Biasanya di semua jenjang pendidikan, yang lebih tepatnya jenjang pendidikan yang kurang perhatian dari pemerintah sendiri, kerap kali mengalami kurangnya tenaga ahli tersebut. Demikian pemateri yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Saudara Rendra Gunawan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah manajemen sarana prasarana pendidikan itu sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Adanya manajemen yang baik menjadikan sekolah bisa berjalan seoptimal mungkin. Sarana dan prasarana yang telah hadir juga akan lebih terawat dan teratur sehingga menjadi nilai tersendiri bagi sekolah. Kemudian, dalam pengadaan terdapat juga tahapan-tahapan. Tahapan prosedur pengadaan itu dimulai dari perencanaan, lalu ada pengadaan, ada penyimpanan, ada inventarisasi, dan terakhir adalah penghapusan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya, Rendra Gunawan, sebagai moderator, ingin meminta maaf kepada rekan-rekan semua bila
selama pemaparan materi ada kesalahan kata yang tidak mengenakan. Untuk kuisnya mungkin dalam pemaparan video ini tidak dicantumkan karena akan dicantumkan di pembelajaran secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.